Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam damai buat kita semua. Kembali lagi dalam program Morning Call Departemen Pelayanan dan Kesaksian GPIB bersama saya, Pendeta Miti Grace Nur Hakim Timomor, yang saat ini melayani di Jemaat Immanuel Majene, Sulawesi Barat, selaku Ketua Majelis Jemaat. Sebelum kita beraktivitas, baiklah kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kali ini akan kita baca dari kitab Amsal, pasalnya yang pertama, ayat 8 hingga ayat 19. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang telah Engkau anugerahkan, untuk nafas kehidupan yang telah Engkau beri. Saat ini sebelum kami beraktivitas, kami hendak melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami juga diberi kemampuan untuk boleh mengerti dan memahaminya, serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan Allah, karena kami telah sedia mendengarkannya. Amin. Amsal, pasalnya yang pertama, ayat 8 hingga ayat 19, demikian. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasihat diartikan sebagai ajaran atau pelajaran baik, anjuran, petunjuk, peringatan, teguran yang baik. Artinya, manakala seseorang menyampaikan nasihat, tentunya tujuannya adalah baik. Hal ini pun dilakukan oleh orang tua kepada anak, oleh guru kepada muridnya, oleh orang yang lebih tua kepada yang lebih muda, atau oleh orang yang berpengalaman kepada yang awam. Tujuannya supaya si pendengar nasihat ini mampu menjalankan kehidupannya dengan baik, dengan terhormat, dan berhasil. Nasihat-nasihat ini tidak hanya untuk didengar, tetapi dianjurkan untuk dilakukan dan diperhatikan setiap hari
agar mendatangkan keberhasilan. Nah, ini jugalah yang hendak disampaikan oleh bacaan kita. Bila mana seseorang mendengarkan didikan dan ajaran orang tuanya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, maka kata pengamsal, itu akan menjadi karangan bunga yang indah bagi kepala dan kalung bagi leher. Artinya, didikan dan ajaran yang disampaikan oleh orang tua bila didengarkan dengan sungguh-sungguh akan menjadi kekuatan juga arahan hidup yang akan mempengaruhi setiap keputusan yang tentunya akan mendatangkan kebaikan, kehormatan dan kemuliaan bagi si pendengar itu sendiri. Didikan dan ajaran tersebut pun akan memampukan si pendengar untuk dapat menentukan dengan siapa dan bagaimana ia menjalin relasi dalam kehidupannya. Di dalam bacaan kita ada 2 lingkaran relasi. Lingkaran relasi yang pertama itu terjadi di dalam rumah antara anak dengan orang tuanya. Di ayat yang ke-8 dan 9, pengamsal menganjurkan si anak untuk memberi perhatian serius pada ajaran orang tua, karena itu akan menjadi harta yang berharga baginya. Mau memperhatikan itu adalah tindakan penting yang harus dilakukan si anak. Tapi bukan hanya si anak yang mengambil peran. Orang tua pun harus mau menyediakan waktu untuk berbagi kisah hidup kepada anak. Sehingga di dalamnya ada kepercayaan. Anak percaya akan apa yang disampaikan oleh orang tua karena sudah ada buktinya. Karena anak melihat teladannya. Orang tua tidak mungkin menyampaikan nasihat dan didengarkan dengan baik oleh anak kalau tidak ada teladan di sana. Orang tua yang mau menyampaikan nasihat juga harus punya waktu khusus. Dia harus mau menyediakan waktunya untuk bisa berbagi kisah hidup dengan anak. Lingkaran relasi yang kedua adalah antara anak dengan lingkungan pergaulannya. Bahwa ternyata pergaulan teman juga punya pengaruh yang kuat dalam kehidupan anak-anak. Kalau anak-anak itu tidak punya teladan yang baik, maka bisa saja mereka terjerumus dengan tawaran-tawaran yang menarik. Saat ini Bapak Ibu, saudara sekalian, di luar sana ada begitu banyak tawaran hidup berdosa yang saat ini sedang mengintai anak-anak kita.
Karena itu, kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak punya waktu bagi anak untuk duduk berbagi cerita, berbagi kisah hidup, pengalaman hidup dengan Tuhan, bisa jadi anak-anak kita terpengaruh dan terjerumus karena mereka lebih dekat dengan orang luar. Mereka lebih nyaman dengan orang luar dibandingkan orang tuanya sendiri. Mereka lebih percaya dengan orang yang ada di sekitarnya, bukan dengan orang tuanya. Nah, untuk itulah penting bagi kita menyediakan waktu. Dan itu jugalah yang membuat si pengamsal menasehati si anak agar mampu memilah dan memilih orang yang patut dijadikan teman. Nah, dari firman ini kita akhirnya tahu pentingnya bagaimana peran relasi orang tua dengan anak. Karena itu sebagai orang tua, mari laksanakan peran kita dengan baik dan benar. Bila kita menginginkan generasi muda yang cakap dan tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupannya, maka berilah teladan yang baik. Luangkanlah waktu untuk berbagi cerita tentang kebaikan Tuhan. Buatlah anak-anak percaya, nyaman kepada kita atas apa yang kita nasihatkan kepada mereka. Jangan hanya sekadar menasehati, tetapi jadilah teladan yang baik, agar di tengah situasi buruk sekalipun, anak-anak kita tetap mampu melakukan firman Tuhan. Bagi anak, berilah dirimu untuk Tuhan pakai menyatakan kemuliaan-Nya. Tanggalkan keegoisanmu untuk mendengarkan setiap nasihat yang baik, sehingga dirimu tidak hanya menerima berkat, tetapi juga menjadi saluran berkat. Mari memohon bimbingan Tuhan agar di tengah situasi apapun, nasihat dan ajarannya tetap menjadi pegangan untuk kita berjalan menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi bekal bagi kami menjalankan kehidupan, dan biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan di dalamnya. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam kasih-Mu ya Tuhan, kami menaikkan doa kami ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari telah menyaksikan program Morning Call GPIB. Sampai jumpa di program Morning Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.